Berjumpa kembali dengan saya Ibu Munifa pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 1. Oke, pada kuliah online pertemuan ke-5 ini saya akan menjelaskan yaitu berbagai metode yaitu untuk menentukan itu kerugian piutang dagang ya. Bagaimana kalau ada suatu piutang yang tidak dapat ditagih. Oke, para mahasiswa Universitas Telkom dimanapun Anda berada. Oke, sekarang saya akan mulai yaitu menjelaskan yaitu mengenai apakah itu piutang dagang. Oke, Anda simak baik-baik untuk penjelasan dari saya. Sebelum saya jelaskan yaitu untuk menghitung itu kerugian piutang dagang yang diderita oleh perusahaan, saya jelaskan dulu yaitu mengenai definisi dan juga macam-macam dari piutang. Yang pertama yaitu untuk tujuannya. Tujuan Anda mempelajari yaitu materi mengenai piutang. Tujuan yang pertama supaya Anda itu mampu untuk mengidentifikasi itu perbedaan antara jenis-jenis piutang. Nah, nanti akan saya jelaskan jenis-jenis piutang itu apa saja. Kemudian yang kedua, supaya Anda itu mampu menjelaskan untuk pengakuan suatu piutang dagang. Kemudian Anda juga mampu menjelaskan perbedaan dasar dan metode dalam penilaian piutang dagang. Nanti ada metode penyisian atau cadangan dan juga ada metode penghapusan langsung. Kemudian yang keempat, supaya Anda semua itu mampu menjelaskan pembuatan jurnal yaitu untuk penghapusan piutang dagang dan kerugian piutang. Ya, apabila ada suatu piutang dagang yang dihapus karena debitur benar-benar sudah tidak dapat membayar utangnya ke kita. Kemudian untuk menjurnal kalau ada suatu kerugian piutang pada perusahaan. Oke, apa sih itu piutang? Yang namanya suatu piutang itu adalah tagihan kepada perorangan atau suatu organisasi yang timbul dari penjualan barang-barang ataupun jasa secara kredit. Ya. Maka yang namanya piutang ini muncul karena adanya suatu penjualan barang ataupun jasa secara kredit. Oke, untuk macam-macam dari piutang, ada piutang dagang atau piutang usaha. Kalau piutang dagang ataupun piutang usaha ini timbul karena adanya suatu penjualan barang ataupun jasa secara kredit tanpa disertai perjanjian tertulis. Ya, berarti kalau Anda jual barang, Anda jual jasa, tetapi Anda belum dibayar. Ya, berarti nanti Anda bisa membedakan antara piutang dan juga hutang.
Kalau piutang itu muncul karena adanya suatu penjualan secara kredit, tapi kalau hutang itu muncul karena adanya suatu pembelian secara kredit. Ya, yang biasanya menjadi bingung itu antara piutang dan hutang. Kemudian ada yang namanya piutang wesel. Untuk piutang wesel ini didasari atas kesanggupan tertulis dari si penerima kredit, yaitu untuk membayar sejumlah uang tertentu atas permintaan pada suatu tanggal yang sudah ditetapkan. Berarti kalau piutang wesel ini ada perjanjian tertulisnya, yaitu berupa wesel atau berupa promise. Ya, berarti sama dengan piutang dagang, cuma piutang dagang tidak ada perjanjian tertulisnya. Tapi kalau piutang wesel itu ada perjanjian tertulisnya. Nah, nanti untuk penjelasan lebih lanjut, lebih mendalam akan saya jelaskan yaitu pada materi penghitungan piutang wesel. Ya, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan yang piutang dagang terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga ada piutang lain-lain. Untuk piutang lain-lain itu tidak masuk ke dalam piutang dagang ataupun piutang wesel. Lah, apa saja yang masuk ke dalam piutang lain-lain ini? Yang pertama yaitu adanya suatu tuntutan atau klaim itu kepada pihak lain akibat peristiwa tertentu. Contohnya seperti klaim asuransi, kemudian klaim akibat hilangnya barang, kemudian klaim kepada pegawai akibat kesalahannya. Kemudian ada piutang pendapatan, seperti ada pendapatan dividen, ada pendapatan bunga, ada piutang pendapatan sewa. Kemudian ada piutang kepada pegawai. Nah, karena perusahaan memberikan suatu pinjaman kepada karyawannya, kepada pegawainya, itu nanti masuknya ke piutang lain-lain. Nah, kemudian untuk jurnalnya pada saat penjualan itu adalah piutang dagang pada penjualan. Berarti piutang dagangnya itu bertambah, maka piutang dagangnya di debit. Kemudian penjualannya bertambah, maka penjualannya di kredit. Nah, penjualan ini merupakan suatu penghasilan atau pendapatan. Kalau bertambah maka akan berada di posisi kredit. Nah, kemudian kalau terjadi retur. Nah, yang namanya retur itu adalah suatu pengembalian barang dagangan. Ya, karena tidak sesuai dengan pesanan. Nah, berarti barang tersebut sudah dikirimkan kepada si pembeli, tetapi oleh si pembeli dikembalikan ke kita, namanya retur. Nah, mungkin karena barangnya itu ada yang cacat, mungkin karena barangnya itu kekecilan, ya, itu dikembalikan kepada si penjual. Nah, kemudian untuk jurnalnya pada saat
terjadi pengembalian barang, itu adalah retur penjualan pada piutang dagang. Kemudian ada yang namanya potongan penjualan atau cash discount atau sales discount. Untuk potongan penjualan ini diberikan kepada pembeli karena pelunasan dilakukan dalam batas waktu potongan. Berarti si pembeli itu bayarnya itu sebelum batas jumlah waktu diskon. Contohnya kok dikasih ketentuan kalau membayarnya kurang dari 10 hari akan dapat diskon 5%. Nah, karena si pembeli itu membayarnya kurang dari 10 hari, maka si pembeli dapat diskon atau potongan. Itu namanya potongan penjualan. Nah, untuk jurnalnya, untuk potongannya itu nanti di jurnal atau dicatat pada saat pelunasan ya. Berarti pada saat pembelian untuk potongan atau diskon itu belum berpengaruh. Nah, potongan tersebut berpengaruh kalau sudah membayar atau kalau sudah melunasi. Nah, jurnalnya gimana? Jurnalnya adalah kas dan potongan penjualan pada piutang dagang. Berarti kasnya itu sejumlah uang yang kita terima, potongannya yaitu sebesar prosentase yang sudah ditentukan oleh si penjual dikalikan dengan harga jualnya. Kemudian piutang dagangnya sejumlah piutangnya. Nah, menyangkut masalah penentuan nilai dari piutang yang harus disajikan di dalam laporan keuangan itu meliputi pengakuan piutang mula-mula atau piutang yang sebenarnya. Piutang awalnya. Kemudian taksiran jumlah kerugian piutang. Ya. Nah, cara melakukan pengakuan penjualan itu ada 3 metode. Ada metode kotor, metode bersih, dan metode cadangan. Kalau metode kotor ini jumlah piutang yang diakui itu sebesar penjualan tanpa dipengaruhi oleh potongan. Nah, tapi jika debitur itu kok ternyata mengambil potongan, maka akan diakui sebagai pengurang jumlah penjualan. Ya, berarti penjualan dikurangi dengan potongan. Itu kalau potongan tersebut diambil oleh si debitur. Ya, berarti kalau metode kotor itu potongan tidak pengaruh ke penjualan. Kemudian kalau yang metode bersih ini mengakui jumlah piutang setelah dikurangi potongan penjualan. Nah, kalau si debitur kok tidak memanfaatkan potongan, maka akan timbul kelebihan pembayaran atas piutang. Nah, nanti untuk kelebihan ini itu diakui sebagai penghasilan lain atau penghasilan di luar usaha. Ya.
metode cadangan itu mengakui jumlah piutang sebesar jumlah sebelum dikurangi potongan. Nah, tetapi penjualan diakui sebesar jumlah setelah dikurangi potongan. Nah, nanti selisihnya itu bisa kita catat ke dalam cadangan potongan penjualan. Ya, nanti kalian bisa membedakan antara ketiga metode tersebut. Oke, mungkin untuk yang piutang dagang, kemudian ada retur penjualan, potongan penjualan itu sudah Anda dapatkan ya pada materi dasar akuntansi keuangan. Nah, di sini yang akan saya jelaskan yaitu mengenai kerugiannya. Itu adanya suatu kerugian piutang. Apa sih kerugian piutang? Kerugian piutang itu adalah suatu nilai dari piutang dagang yang tidak dapat ditagih atau dilunasi pada saat jatuh tempo. Berarti pada saat jatuh tempo si debitur itu tidak bisa membayar hutang-hutangnya ke kita. Karena kita tidak bisa menagihnya, maka itu merupakan suatu kerugian ke kita. Ya. Lah, ada dua macam metode yang bisa kita gunakan untuk mencatat kerugian piutang dagang. Yang pertama yaitu metode penyisihan atau cadangan. Ini adalah suatu penetapan kerugian piutang dengan cara membuat penyisihan di muka atas jumlah yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Atau kita membuat suatu cadangan, yaitu berapa besar piutang yang tidak dapat ditagih. Kalau metode penghapusan langsung itu adalah suatu metode penetapan kerugian piutang yang dilakukan apabila telah dapat ditetapkan bahwa piutang dapat dipastikan tidak dapat ditagih kembali. Berarti benar-benar bahwa debitur tersebut sudah tidak bisa membayar hutang-hutangnya ke kita. Nah, mungkin saja karena debitur tersebut mengalami pailit atau perusahaan mengalami kebakaran, perusahaannya kebanjiran, semua aset-asetnya kelarut banjir. Dia sudah tidak mempunyai harta untuk membayar hutang-hutangnya ke kita. Contohnya seperti itu. Nah, maka dia tidak bisa membayar hutang-hutangnya ke kita. Atau mungkin debitur tersebut kabur. Ya. Nah, kita sudah tidak bisa mencari jejaknya di mana. Nah, sehingga piutang tersebut langsung dihapus. Nah, kemudian untuk mencatat kerugian piutang yang menggunakan metode langsung maupun metode cadangan. Kalau pada saat penafsiran piutang, kalau metode langsung itu tidak di jurnal, tidak dicatat. Tapi kalau metode cadangan
itu jurnalnya kerugian piutang dagang pada cadangan kerugian piutang dagang. Kemudian kalau pada saat kerugian terjadi, bahwa benar-benar itu adalah merugikan si penjual atau merugikan kita, nah maka jurnalnya adalah kerugian piutang dagang pada piutang dagang. Itu yang metode langsung. Yang metode cadangan yaitu cadangan kerugian piutang dagang pada piutang dagang. Nah, kemudian pada saat diterima informasi ternyata piutang yang telah dihapus diterima kembali. Nah, contohnya piutang tersebut sudah kita hapus. Ternyata 2 tahun kemudian si debitur tersebut datang ke kita bahwa dia ingin melunasi hutang-hutangnya ke kita, atau si pemberi pinjaman atau si penjual itu ya. Maka kalau menggunakan metode langsung, jurnalnya piutang dagang pada kerugian piutang dagang. Berarti yang kerugian tersebut muncul kembali adanya suatu piutang. Kalau yang metode cadangan, berarti piutang dagang pada cadangan kerugian piutang dagang. Berarti yang sudah dicadangkan tadi muncul piutang dagang kembali. Nah, karena si debitur ingin membayar hutangnya ke kita, piutang kita ingin dilunasinya. Kemudian pada saat diterima pelunasan, berarti pada saat si debitur itu melunasinya. Maka kalau menggunakan metode langsung, kas pada piutang dagang, ya metode cadangan juga sama ya, kas pada piutang dagang. Nih, Anda bisa melihat yaitu perbedaan pencatatan antara metode langsung dan metode cadangan. Oke, sekarang untuk menghitung yaitu kerugian piutang dagang kalau dari penaksiran jumlah penjualan. Berarti kita perkirakan bahwa kerugian tersebut kita hitung dari penaksiran jumlah penjualan. Kalau dari penjualan kotor, ya, berarti N% kali penjualan kotor. Berarti prosentase ini dari taksiran atau perkiraan perusahaan. Nah, tentunya saja melihat untuk data-data dari masa lalu atau periode sebelumnya. Kalau dari penjualan bersih itu dari N% kalikan penjualan kotor dikurangi potongan penjualan, retur penjualan, dan biaya-biaya. Ya, yaitu biaya-biaya yang berhubungan dengan penjualan. Oke, saya contohkan ya. Diketahui penjualan kotornya itu 45 per juta. Kemudian retur dan potongan penjualannya itu 550.000. Kemudian ditaksir untuk kerugian piutangnya itu 15%. Oke, kalau kita hitung dari penghasilan kotor, berarti 15% dikalikan dengan 45 juta dari penjualan kotornya. Ya, berarti hasilnya 6.750.000.
Tapi kalau kita hitung dari penghasilan bersih, berarti kita cari penghasilan bersihnya dulu ya. Penghasilan bersihnya itu dari penjualan kotor, kurangi potongan penjualan, retur penjualan, dan juga biaya. Ya, berarti 15% dikalikan dengan potong penjualan kotornya ya, potongan penjualan dan retur penjualan. Nah, ini hasilnya 6.667.500 rupiah. Bisa Anda lihat hasilnya itu lebih besar yang dihitung dari penghasilan kotor, karena kan tidak dikurangi dengan potongan retur dan biaya ya. Tapi kalau yang penghasilan bersih itu dikurangi dengan potongan retur dan biaya. Untuk jurnalnya sama saja kalau kita menggunakan penjualan kotor atau penjualan bersih. Saya contohkan, saya menggunakan metode yang cadangan. Nah, di sini berarti jurnalnya adalah kerugian piutang dagang pada cadangan kerugian piutang dagang. Ini yang penjualan kotor 6.750.000. Kalau dari penjualan bersih itu 6.667.500 rupiah. Nah, kemudian kalau kita penaksirannya itu dari jumlah piutang. Kalau dari piutang kotor itu N% kali piutang kurangi cadangan. Kalau dari piutang bersih N% kali piutang kurangi cadangan kurangi cadangan. Ini contohnya. Diketahui piutang dagang kotor itu 15 juta. Untuk cadangan kerugian piutangnya itu 200.000. Nah, taksirannya itu 10%. Nah, kalau kita hitung dari piutang dagang kotor, berarti dari 10% kalikan 15 juta. Itu kan 1.500.000 dikurangi 200. 1.300.000. Kalau yang piutang dagang bersih itu 10% kalikan 15 juta, berarti 1.500.000 kurangi 200.000 1.300.000 dikurangi 200 lagi. Itu 1.100.000 ya. Anda bisa membedakan untuk rumusnya yang kotor dan bersih. Nah, untuk jurnalnya sama saja ya. Kalau dari piutang dagang kotor itu kerugian piutang dagang pada cadangan kerugian piutang dagang 1.300.000. Kalau dari piutang dagang bersih 1.100.000. Nah, kemudian untuk nilai piutang yang dilaporkan di neraca itu berasal dari piutang mula-mula dikurangi dengan cadangan kerugian piutang dagang. Kalau dari piutang dagang kotor, dari piutangnya 15 juta dikurangi cadangannya 1.500.000. Nah, itu dari mana? Dari ini ya. Nah, ini 10%-nya 15 juta. Kalau yang dari piutang dagang bersih 15 juta dikurangi 1.300.000. Dari sini ya. 10% kalikan 15 juta kurangi 200.
100.000. Nah, ini adalah piutang yang dilaporkan di dalam neraca. Berarti dari piutang mula-mula kalian kurangi dengan cadangan kerugian piutang. Kemudian bagaimana untuk menentukan persentase kerugian piutang dari penjualan? Nah, contohnya pada tahun 2021 kita ingin menaksirkan persentase kerugian piutang perusahaan kita. Contohnya kita akan mengambil data yaitu 5 tahun terakhir. Contoh saya ambil tahun 2016 sampai tahun 2020. Ada penjualan bersih, ada penjualan kredit bersih, ya. Kemudian ada kerugian piutang dan juga ada diperoleh kembali. Untuk diperoleh kembali itu gini, seumpamanya saja saya contohkan yang tahun 2016 ya. Contohnya saja untuk tahun 2016 kerugian piutangnya itu adalah 75.000. Nah, kemudian kok si debitur itu datang ke kita, nah kemudian dia membayar sebesar 5.000. Nah, berarti kan kerugiannya itu akan berkurang sebesar 5.000 ya. Berarti hasil dari kerugian piutang 75.000 itu dikembalikan sebesar 5.000. Ya. Berarti kita sudah menghitung bahwa kerugiannya itu 75.000. Ternyata si debitur itu kok membayar ke kita atau datang ke kita, dia ingin membayar hutangnya ke kita itu sebesar 5.000. Itu adalah diperoleh kembali, ya. Nah, kemudian untuk menentukan persentase besarnya kerugian piutang yang diderita oleh PT Samudra, untuk yang persentase dari penjualan bersih berarti 430.000 dikurangi 20.000 dibagi 103 juta kalikan 100%. Dari ini ya, kerugian piutangnya 430 dikurangi 20.000 diperoleh kembalinya, kemudian dibagi dengan penjualan bersihnya 103. Kalau penjualan kredit bersih ya dibagi 82 juta ya. Nah, dikalikan 100%. Nah, ini hasilnya sama ya. Nah, kebetulan di sini hasilnya sama yaitu 0,4% semua. Contoh pada tahun 2021 data penjualan miliknya PT Samudra, contohnya kok penjualannya 25 juta, potongan penjualannya 1 juta, retur penjualannya kok 2 juta. Nah, maka nanti untuk menghitung kerugian piutang pada tahun 2021 yaitu 0,4% kalikan penjualannya 25 juta kurangi 3 juta yaitu potongan penjualan sama retur.
Ini kalau yang menggunakan penjualan bersih ya. Nah, maka di sini untuk kerugiannya 88.000. Jurnalnya kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang 88.000. Itu ya. Nah, kalau kita menentukan persentase kerugian piutang dari saldo piutang, yaitu dari mana? Nah, saya contohkan di sini untuk data kerugian yang diterita oleh PT Mekar ya selama 5 tahun terakhir, itu tahun 2016 sampai tahun 2020. Ini ada saldo piutangnya, totalnya 9.600.000, kemudian jumlah kerugiannya 280.000. Nah, untuk menentukan prosentasenya itu dari jumlah kerugiannya 280.000 dibagi saldo piutangnya 9.600.000 kalikan 100%. Ya, ini hasilnya 2, berapa itu 91 sekian. Itu dibulatkan menjadi 3%. Nah, misalnya saja pada akhir tahun 2021 saldo rekening piutang dagang miliknya PT Mekar Jaya 2.500.000. Maka untuk menentukan cadangan kerugian piutangnya yaitu dari 3% dikalikan 2.500.000, hasilnya 75.000. Ya, berarti kita bisa memperkirakan bahwa kerugian piutang dagang untuk yang tahun 2021 itu adalah 75.000 kalau saldo piutangnya 2.500.000. Untuk jurnalnya kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang yaitu sebesar 75.000. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk kuliah online pada materi piutang dagang. Ya, dan nanti kalau ada pertanyaan, ini bisa Anda tanyakan di grup WA atau di Siakat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali pada kuliah online berikutnya.